Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Manajemen Semester 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Lamongan. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Bapak Abdul Majid SEMM. Di sini kami akan membahas tentang mengembangkan dan menetapkan harga produk dari mata kuliah pengantar bisnis. Berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Abidah Ardelia Ramadan. Kedua, Aditya Wahyu Ardiansyah. Ketiga, Vita Putri Patrelia. Keempat, Miftahul Ikhwan. Kelima, Rahma Faiza Salsabila. Keenam, Rubah Indah Dermawati, dan yang terakhir Cecilia Tria Andriani. Sebelum masuk ke materi pembahasan, di sini kelompok kami menyajikan sedikit cuplikan untuk salah satu contoh produk lokal, yaitu es teh poci dan teh kota. Saya Rizky Dwi Arianto dari Blora Jawa Tengah, selaku owner dari CV Teh Kota Indonesia. Saya lahir dari keluarga yang standar lah, dari keluarga yang menengah. Saya dulu pernah jualan pulsa gitu waktu tahun 2020. Ketika anak kedua akan lahir, saya mulai bingung. Saya mulai berpikir agar mendapatkan passive income yang cukup untuk menghidupi anak dan istri saya. Setelah melihat cuplikan videonya, sekarang kita masuk ke materi. Pengembangan produk baru. Proses pengembangan produk baru merupakan rangkaian kegiatan yang kompleks dan tidak sedikit persoalan yang muncul, serta menjadi hambatan bagi tim pengembangan produk dan berbagai masalah yang harus diselesaikan sebelum memperoleh kesuksesan. Kegiatan pengembangan produk baru terdiri dari beberapa tahapan meliputi hal-hal berikut. Ide pengembangan produk. Ide pengembangan produk baru dapat berasal dari internal perusahaan, eksternal perusahaan, kompetitor, supplier, dan distributor. Menciptakan sebuah ide dari produk baru merupakan tahapan yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan produk. Dalam prosesnya, pihak perusahaan perlu mengikuti beberapa upaya sistematis dalam menciptakan produk terbaru. Biasanya ada banyak ide atau gagasan terkait produk baru dalam proses penciptaan ide tersebut, namun semua ide itu harus bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya, sehingga pada proses ini akan ada banyak ide yang terbuang setelah melewati berbagai macam syarat kelayakan suatu produk. Perencanaan pengembangan produk. Setelah ide pengembangan produk diperoleh, maka tim pengembangan produk menyusun rencana pengembangan produk yang terintegrasi dan komprehensif dari awal hingga akhir. Tujuan untuk memberikan nilai maksimal lagi konsumen, menenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovasi, produk yang dimodifikasi, serta mempunyai nilai yang tinggi baik dalam desain, warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri lainnya. Siklus hidup produk adalah konsep yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Siklus hidup produk dapat digolongkan menjadi 4, yaitu 1. Tahap pengenalan, introduction. Ciri-ciri umum tahap ini adalah penjualannya masih rendah, volume pasar yang berkembang lambat karena tingginya market resistance, persaingannya relatif kecil, tingkat kegagalan yang relatif tinggi. Kedua, tahap pertumbuhan growth. Di dalam tahap ini, penjualan serta juga laba akan meningkat dengan sangat cepat.
disebabkan permintaan sudah sangat meningkat. Yang ketiga adalah tahap kedewasaan, maturity. Tahap ini ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan perusahaan. Yang keempat adalah tahap penurunan, decline. Penjualan perusahaan yang semakin bergerak ke arah penurunan merupakan gejala tahap decline dalam siklus hidup produk. Saya akan menjelaskan tentang strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga untuk produk baru yaitu harga ditetapkan atas suatu produk harus dapat memberikan pengaruh yang baik bagi pertumbuhan pasar serta mencegah timbulnya persaingan. Strategi penetapan harga antara lain 1. Strategi harga bagi produk baru. 2. Strategi harga bauran produk. Strategi penetapan harga untuk bauran produk adalah kebersamaan di antara harga-harga produk secara keseluruhan, karena penetapan harga untuk bauran produk harus mempertimbangkan masalah biaya produksi dan pasar, di mana biaya produksi pasar masing-masing produk berbeda. Strategi harga bauran dibagi menjadi 4, yakni yang pertama, harga garis produk. Penetapan harga berdasarkan garis produk adalah menetapkan harga produk menurut jenis produk. Yang kedua, harga produk pelengkap. Selain bermacam-macam varian yang diproduksi pihak produsen, seringkali memproduksi atau menyediakan produk pelengkap pendukung utama, misalkan kerat tempat minum botol. Dengan adanya produk pelengkap, tentu saja akan menambah harga jual produk yang semakin relatif lebih mahal. Yang ketiga, harga produk penawaran. Produsen juga ada yang hanya menjual produk utama saja, tanpa pelengkap lainnya, seperti mobile remote tanpa baterai dan harus membeli sendiri baterainya, sehingga kesannya adalah harga yang ditawarkan kepada konsumen lebih murah. 4. Harga produk sampingan. Seringkali perusahaan tidak dapat menghindari untuk memproduksi produk lain di samping produk utamanya, dan proses produksi tersebut walaupun bukan utama, namun tetap saja pihak produsen harus mengeluarkan biaya. Nah, dari semua materi yang dijelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menciptakan produk baru yang berhasil, perusahaan harus memahami pelanggan, pasar, pesaing, serta pengembangan produk yang memberi nilai unggul bagi pelanggan, dan perusahaan harus mempunyai rencana produk yang kuat. Kemudian, pengembangan produk baru dimulai dengan menciptakan ide. Dan yang terakhir, harga produk sangat berpengaruh bagi perusahaan. Perusahaan perlu menetapkan harga akhir yang merujuk pada tujuan yang akan didapatkan dengan mengukur potensi dampak sebelum menetapkan harga akhir.